Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan video penjelasan materi mata kuliah Fisika Dasar 2 untuk pokok bahasan yang kedua yaitu medan listrik. Setidaknya ada 5 poin yang ingin kita bahas pada pokok bahasan kita kali ini. Yang pertama adalah pengertian dari medan listrik, lalu kemudian penggambaran medan listrik yaitu dengan menggunakan garis-garis medan. Lalu selanjutnya kita akan menghitung besaran medan listrik yang disebabkan oleh muatan titik, itu yang ketiga. Lalu selanjutnya yang disebabkan oleh dipol listrik. Dan yang terakhir adalah besaran medan listrik yang disebabkan oleh muatan, tapi tidak bentuknya tidak titik tetapi garis begitu ya, muatan garis. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai pengertian dari medan listrik. Ketika kita mendengar kata medan, maka yang terbayang adalah sebuah wilayah gitu ya, luasan, area. Nah, ketika pertanyaannya adalah apa itu medan listrik, maka jawabannya adalah area atau wilayah atau luasan di sekitar sumber listrik, yang dalam hal ini adalah muatan listrik sebagai sumber, di mana area itu masih dipengaruhi oleh adanya sumber listrik tersebut. Sekali lagi, medan listrik adalah area di sekitar sumber listrik yang masih mendapat pengaruh oleh adanya kehadiran sumber listrik atau muatan listrik. Nah, ilustrasinya misalnya dalam gambar ditunjukkan ada dua buah muatan begitu ya, berbentuk bola. Yang satu positif, yang satu negatif. Dari penjelasan sebelumnya kita tahu bahwa ketika ada dua benda bermuatan yang dipisahkan oleh jarak r tertentu, maka di antaranya akan ada timbul gaya listrik begitu ya, F sesuai dengan hukum Coulomb. Nah, ilustrasi untuk menggambarkan medan listrik sebenarnya dan juga untuk mengetahui berapa besaran medan listrik di antara daerah bermuatan ini, kita tahu bahwa karena dia benda ini bermuatan, maka pasti di sekitarnya ada suatu area yang masih dipengaruhi oleh adanya sumber muatan ini atau sumber listrik ini. Nah, cara ngetesnya adalah kita tempatkan satu muatan titik begitu ya. Kita namakan Q0 yang besarannya, magnitude dari muatannya gitu ya, itu dibuat sangat kecil. Dibuat very small. Kenapa? Karena untuk menghindari adanya pengaruh gaya lain. Kalau misalnya kita bayangkan kalau Q0-nya ini muatannya besar, maka gaya tarik menariknya mungkin tidak hanya antara dua bola ini begitu ya. Tidak hanya dua bola yang ini dan yang ini, tapi juga mungkin akan terpengaruh oleh besarnya Q0 tadi gitu. Nah, kita berupaya untuk F-nya dibuat atau besaran dari muatannya, Q-nya itu dibuat sangat kecil sehingga tidak terlalu mempengaruhi atau tidak perlu menambah resultan gaya. Nah, ternyata ketika ya pertanyaannya adalah bagaimana Q0 tahu bahwa di daerah sekitarnya adalah merupakan medan gitu ya. Maka didapatkan hitungan bahwa medan listrik yang ada di suatu titik di antara F itu gitu ya, di antara F itu adalah F dibagi berapa besaran Q0-nya gitu ya. Sekali lagi berapa F-nya kan kita bisa menghitung dengan hukum Coulomb gitu ya. F sama dengan K Q. Dalam hal ini Q dari ini dan Q dari ini begitu ya. Dibagi R, R adalah jarak antara muatan 1 dan muatan 2. Maka kemudian berapa besarnya E yang diterima oleh benda bermuatan Q0 ini adalah besarnya F yang timbul antara dua muatan itu dibagi muatan itu sendiri atau Q0. Dan kita tahu bahwa medan listrik adalah vektor. Sekali lagi, vektor adalah besaran yang atau ya besaran yang mempunyai magnitude dan direction ya, yang mempunyai besar dan arah. Maka seperti halnya F, E pun juga adalah besaran vektor. Tentu saja E berarti punya besaran dan punya arah. Dan satuan dari satuan standar internasional dari E atau medan listrik adalah Newton per Coulomb, karena kita tahu kalau F
ini satuannya adalah Newton, dan Q satuannya adalah Coulomb. Maka besaran satuan dari E itu adalah Newton per Coulomb. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, karena E atau medan listrik itu berupa luasan, maka bagaimana kemudian menggambarkan atau cara memvisualisasikan medan itu? Kita tahu bahwa medan listrik tentu saja tidak terlihat secara kasat mata, begitu ya. Seperti halnya medan gravitasi, kan kita tidak juga bisa melihat adanya gravitasi itu. Tetapi kita tahu bahwa di sekitar atmosfer ini, gitu ya, di atas lapisan bumi, itu adalah medan atau daerah atau area atau wilayah yang masih dipengaruhi adanya sumber gravitasi. Makanya kemudian kita merasakan juga tarikan untuk arahnya ke pusat bumi lah, begitu ya. Tetapi medan gravitasi pun kan kita tidak bisa melihat. Sama halnya dengan medan listrik. Kita juga tidak bisa melihat. Lalu bagaimana kemudian cara memvisualisasikannya? Maka cara menggambarkan medan listrik sama halnya dengan cara menggambarkannya gaya listrik adalah melalui garis. Bedanya dengan garis gaya untuk gaya elektrostatik atau F, garis yang digunakan untuk menggambarkan E itu karena bentuknya luasan maka banyak garisnya, gitu ya. Misalnya kalau di sini ada sumber muatan negatif, maka daerah di sekelilingnya ini, gitu ya, daerah di sekelilingnya ini pasti juga akan dipengaruhi oleh adanya sumber muatan negatif tersebut. Nah, maka kemudian garisnya dibuat banyak, gitu ya. Maka kemudian kita sebutnya garis-garis medan. Maka kita dapat memvisualisasikan ini ya, medan listrik dengan menggambar beberapa jumlah garis yang kita sebut sebagai garis-garis medan listrik. Juga untuk mengindikasikan magnitude dan arah, gitu ya. Magnitude adalah besar, maka kalau misalnya semakin panjang garisnya berarti semakin besar medannya. Arah jelas, gitu ya, ada arah yang ditujukan dengan tanda panah. Nah, kemana kemudian arah medannya, gitu ya. Di sini disebutkan kalau besarnya itu digambarkan dengan panjang garis, gitu ya. Tetapi kalau arah dari medan itu mengikuti jenis sumbernya. Oke, itu mengikuti jenis sumbernya. Jika jenis sumbernya adalah negatif, maka arah panahnya adalah menuju sumber. Gitu ya. Di sini disebutkan kalau positif kebalikannya, dia extend away, gitu ya istilahnya, dia menjauhi. Jadi kalau misalnya ini ada sumber muatan positif, bagaimana medan di sekitar muatan ini, maka sama halnya dengan yang negatif ya, akan ke segala arah, segala penjuru, begitu ya. Tetapi panahnya keluar. Panahnya keluar. Ini panahnya masuk. Nah, lalu bagaimana misalnya jika ada muatan di sini, begitu ya, ini ada Q0, begitu ya. Kemana arah medan yang ada di Q0? Ya dia akan mengikuti arah sumbernya. Dia akan mengikuti arah sumbernya. Kemana? Ya keluar. Atau menjauhi sumber. Berarti arahnya sini. Karena sumbernya di sini. Pun misalnya dengan ini. Kalau saya letakkan contohnya gitu ya, muatan tes begitu Q0 di sini, kemana arah medan yang ada di Q0? Ya arahnya masuk. Sorry. Mungkin harusnya selalu tegak lurus ya. Arahnya masuk. Gitu ya. Maksud dari poin ketiga ini adalah jika sumbernya adalah positif maka garisnya extend away atau keluar, meninggalkan sumber. Tetapi kalau negatif dia toward, gitu ya, menuju sumber. Oke, jika penjelasan sebelumnya yang menjadi sumber listrik adalah muatan yang berupa titik, gitu ya. Lalu bagaimana jika sumber muatannya berupa dua dimensi atau bidang, gitu ya, atau luasan tertentu. Misalnya contohnya adalah lempeng bermuatan seperti yang ada di gambar, begitu ya. Ini kan dia punya lebar dan panjang, gitu ya, sehingga membentuk luasan. Dan dalam kasus ini lempengnya mempunyai muatan positif. Maka medan
atau vektor medan listrik yang dihasilkan di setiap poin di lempengan ini, gitu ya, di setiap poin selalu tegak lurus. Bitangent itu tegak lurus terhadap yang tegak lurus apa? Antara garis E dan luasannya, gitu ya. Mungkin kalau saya coret-coret jadi lebih tidak jelas, tapi kalau misalnya rekan-rekan amati di sini, ini begini gitu ya garisnya, dan arah luasannya kan begini. Selalu tegak lurus. Atau di gambar ketiga mungkin jadi lebih jelas ya. Jadi lebih jelas. Jadi ya, lempengnya seperti ini, berarti dia arah lempengnya yang gini, tetapi arah medannya tegak lurus. Nah, karena dia bentuknya adalah lempengan dan muatannya ada di semua sisi begitu ya, maka yang akan menimbulkan garis-garis medan ya di semua sisi. Nah, berhubung contoh kita adalah yang positif dan kita tahu dari penjelasan sebelumnya bahwa ketika sumbernya adalah positif, maka arah medannya meninggalkan sumber, maka ini panahnya keluar gitu ya, baik ke kanan maupun ke kiri. Lalu bagaimana kalau misalnya contohnya atau lempengnya berupa muatan negatif, ya berarti arahnya dibalik, arahnya saling menuju sumber. Nah, poin yang kedua, a closer spacing means a larger field magnitude. Ini terkait dengan muatan-muatan yang ada di lempeng. Jika makin rapat, closer spacing, jadi space-nya makin dekat gitu, maka garis yang ditimbulkan kan makin banyak. Artinya besar garis atau besar medan listriknya juga makin besar gitu ya, magnitude-nya makin besar. Karena apa namanya? Muatannya lebih rapat sehingga lebih banyak menghasilkan garis-garis medan. Kita tahu bahwa garis-garis medan itu mengindikasikan magnitude-nya gitu ya, dan juga arahnya tentu saja yang diwakili dengan tanda panah tadi. Nah, selanjutnya adalah contoh soal yang tentu saja berkaitan dengan konsep dasar medan listrik, akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih.